Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah hadir dalam perkuliahan saya hari ini, yaitu pertemuan kedua pada mata kuliah arsitektur komputer, yang mana kalau semisal kita lihat di RPS, hari ini kita belajar namanya arsitektur CPU. Jadi, ada apa sih di dalam CPU itu sendiri? Kita ingat-ingat kemarin bahwasanya CPU itu analoginya adalah sama dengan mikroprosesor. Jadi bukan CPU yang di dalamnya ada kotak, ada motherboard, kemudian ada power supply, kemudian ada VGA card dan yang lain-lain. Tapi CPU ini yang kita bahas sudah lebih detail di dalamnya. Jadi di dalam mikroprosesor atau di dalam prosesor itu ada apa saja. Oke. Saya share sebentar. Oke, saya tak share konten dulu. Oke, window. Yep. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, Pak, sudah. Oke, siap. Oke, tak view dulu yang ini. Oke. Bentar. Oke. Jadi pertemuan kita hari ini yang kita bahas adalah mengenai struktur fungsi CPU. Oke. Oke. Nah, tujuan kita hari ini kita hari ini yang kita bahas ada 3. Yang pertama adalah menjelaskan tentang komponen utama dalam CPU dan fungsi CPU, membahas struktur dan fungsi internal prosesor, organisasi ALU, kontrol unit, dan register. Terus yang terakhir menjelaskan fungsi prosesor dalam menjalankan instruksi-instruksi mesin. Kalau semisal kita ingat-ingat bahwasanya mesin itu hanya bisa pakai atau bisa mentranslatekan atau bisa menjalankan instruksi itu dalam bahasa mesin. Dalam hal ini bahasa mesin yang dipakai bahasa apa? Masih ingat? Komputer itu hanya pakai on dan off saja. Kalau di bahasa pemrograman itu pakai bahasa apa namanya? Bilangan apa? Yang terdiri dari 01 dan 01? Ada yang tahu? Biner. Oke, bilangan biner. Kenapa disebut bilangan biner? Oke, ada yang tahu? Oke, bilangan biner karena hanya terdiri dari binari. Binari itu 2, yaitu posisinya hanya pada posisi seperti saklar, yaitu on dan off. Makanya kita sebut dengan bilangan biner, hanya ada 2. Sedangkan kalau semisal perhitungan sehari-hari, kita pakai bilangan 1 sampai 10, itu kita pakai namanya bilangan desimal. Ada satu lagi sistem bilangan yang sering kita pakai, yaitu adalah heksadesimal. Artinya kita punya mulai dari angka 1 sampai 8, kemudian ada huruf A sampai huruf H. Itu adalah bilangan heksadesimal. Heksa itu 6, desimal itu 10, maka bilangan heksadesimal itu adalah ada 16. Terdiri dari karakter huruf dan karakter angka. Oke, sip. Nah, selanjutnya apa sih CPU itu? CPU itu adalah singkatan dari Central Processing Unit, merupakan komponen yang terpenting dalam sistem komputer. Karena di sini CPU ini fungsinya adalah pengolahan data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. Jadi kalau kita tidak menginstruksikan CPU itu untuk berjalan atau kita kasih program, maka CPU itu tidak akan memproses apapun. Beda halnya kalau semisal kita punya AI atau Artificial Intelligence, itu tanpa kita suruh mereka tetap akan menjalankan program tersebut tanpa input dari kita. Tapi tetap
semuanya, baik itu komputer dalam artificial intelligence atau komputer biasa, itu tetap butuh inputan untuk memulai sesuatu. Oke, terus komponennya otomatis tersusun dari beberapa hal ya. Jadi kalau semisal kita lihat komponen CPU yang penting itu kemarin sudah saya singgung, ada 4. Yang pertama adalah ALU, oke, bukan geprek ALU ya, tapi ini adalah ALU, arithmetic dan logic unit. Terus ada namanya control unit, ada namanya register, ada namanya CPU interconnection. Jadi hari ini yang kita bahas ada 4 itu, arithmetic dan logic unit. Aritmatika itu adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian atau operasi akar atau operasi yang lain. Sedangkan logic unit, logic itu adalah logika, ada AND, ada OR, ada XOR, ada XN, ada yang lain-lain. Nah, terus ada control unit, register, dan CPU interconnection. Nah, oke. Apa sih fungsinya ALU ya? Jadi ALU di sini adalah bertugas membentuk fungsi pengolahan data komputer atau sering disebut juga dengan machine language karena instruksi-instruksinya kita tahu sendiri bahwa CPU itu terdiri atas transistor, kemudian terdiri atas resistor, kondensator, dan yang lain-lain. Dia tidak bisa sekonyong-konyong kita kasih semisal program. Jalankan program ini. Mereka tidak bisa baca itu, tapi bisanya adalah bahasa mesin. Jadi ada namanya nanti dari bahasa yang lebih tinggi atau high language menuju ke bahasa mesin atau machine language. Itu ada nanti namanya adalah interpreter, dari mengubah bahasa tingkat tinggi seperti Java atau semisal bahasa C atau bahasa yang lain-lain sehingga bisa dibaca oleh bahasa mesin. Nah, itu fungsinya ALU itu adalah seperti itu. Bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Nah, seperti penyusun yang saya sebutkan tadi bahwa ALU itu terdiri dari 2 unit. Yang pertama adalah aritmatik, terus yang kedua adalah logik. Nah, kalau semisal kita bahas ya, nanti kita bahas yang terakhir, itu adalah fungsinya ALU ya. Oke, fungsinya ALU itu ini. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai control unit, yaitu bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi antar sinkronisasi antar satu komponen dengan komponen yang lain. Oke, antar satu komponen dengan komponen yang lain itu fungsinya adalah mengontrol dari satu supaya dia berjalan lebih lancar. Oke, sebentar ya, ada WA, bentar. Ya. Sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah apa itu register. Nah, register itu kalau di bahasa sehari-hari kita sering nyebutnya adalah media penyimpanan atau harddisknya mikroprosesor atau prosesor. Jadi register itu adalah tempat di mana data yang diolah itu disimpan ketika dikerjakan oleh ALU dan kontrol unit tadi. Jadi di sini sifatnya adalah sementara. Jadi biasanya datanya itu diolah, digunakan untuk ke tempat selanjutnya atau sering kita sebut juga RAM. Random access memory itu bisa kita sebut juga dengan namanya register. Ya, itu yang ketiga. Terus komponen yang terakhir adalah CPU interconnection, yaitu adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus eksternal CPU. Komponen internal CPU yaitu ALU, unit kontrol, dan register, sedangkan eksternal itu adalah memori utama, piranti masukan atau keluaran. Jadi bus ini seperti dengan namanya, bus itu adalah bus yang digunakan untuk mengangkut orang, tapi kalau misal di CPU, bus itu namanya adalah
bus itu namanya adalah suatu tempat di mana data itu dibawa dari dari prosesor ke tempat yang lain atau dari tempat yang lain menuju ke prosesor. Itu namanya adalah bus. Oke. Nah, terus kalau semisal kita perhatikan, nah letaknya itu di mana? Letaknya itu kalau satu kotak ini saya sebut dengan CPU atau prosesor yang di sini. Nah, maka di dalamnya ada ALU, ada control unit, ada register. Nah, yang membawa kemana-mana, nah, itu disebut dengan bus. Bisa nyebutnya adalah control bus, data bus, dan address bus. Tergantung. Kalau misal dari control unit berarti ya control bus, kemudian dari register itu bisa address bus, bisa data bus. Oke. Nah, terus kalau misal di dalamnya lebih dalam lagi, oke, sebentar saya zoom. Oke, ini nggak bisa di zoom ya. Oke, kalau semisal kita bahas lagi lebih dalam, bahwasanya di dalam ALU itu sendiri ada namanya status flag, ada namanya shifter, ada namanya komplementer. Ini hubungannya dengan di dalam hubungannya dengan register itu juga ada namanya bus internal. Jadi kalau yang hubungannya yang di luar tadi, benar. Kalau yang tadi ini adalah bus eksternal yang di luar ini. Tapi kalau semisal yang di dalam ini kita sebut dengan bus internal. Dan masing-masing semuanya ini dikontrol oleh namanya control unit. Nah, oke. Nah, terus fungsinya CPU itu apa saja? Fungsinya sama seperti tadi ya, bahwasanya fungsi CPU itu sebagai input dan sebagai output. Otomatis inputnya adalah program yang pengen dijalankan, yang di dalamnya terdiri dari instruksi-instruksi, dan outputnya nanti ada output hasil eksekusinya. Nah, di sini kalau pembacaan instruksi itu disebut dengan fetch dan pelaksanaan instruksi itu disebut dengan execute. Fetch itu kalau bahasa Indonesianya itu seperti fetch itu ngajak semuanya untuk masuk atau jaring, itu disebut dengan fetch. Kemudian execute itu adalah pelaksanaan program, dieksekusi. Itu namanya adalah execute. Oke. Nah, terus selanjutnya adalah Selanjutnya adalah kenapa harus ada program? Karena CPU itu tadi kan otomatis dia tidak bisa jalan kalau nggak kita kasih instruksi ya. Jadi kenapa harus ada program? Karena sistem hardware yang kita punyai di dalam CPU itu sendiri instruksinya tidak fleksibel. Karena di situ ada kabel, ada namanya jumper, kemudian ada namanya interkoneksi dan yang lain-lain, maka di sini harus ada program yang digunakan atau sebagai kontrol antara satu hardware dengan hardware yang lain. Itu butuh namanya program. Oke. Nah, di situ apa itu program? Program itu adalah serangkaian atau langkah-langkah. Jadi ada step by step sequence bagaimana suatu program atau suatu operator logika atau aritmetik itu berjalan. Nah, oke. Untuk bentar, ada tamu. Oke, masuk Mas. Mohon maaf tadi ada yang bertanya. Kita lanjut ya. Jadi program itu adalah serangkaian atau langkah-langkah yang di tiap langkahnya itu ada operasi logika atau if and or dan yang lain-lain.
Kemudian ada operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, dan yang lain-lain. Itu adalah program. Pasti ada di dalamnya ada dua itu. Ada operasi ALU dan ada operasi aritmatika dan operasi logika. Terus ada instruksi-instruksinya. Nah, di situ yang penting adalah satu kode instruksi mengandung satu set kontrol signal yang dapat dimengerti oleh hardware. Jadi machine language atau bahasa mesin tadi harus bisa dipahami oleh hardware yang ada di dalam CPU itu sendiri. Oke, nah terus kalau semisal saya lanjut, bagaimana sih eksekusi program itu? Siapa saja yang terlibat? Jadi kalau semisal saya punya program itu sudah saya fetch atau saya jalankan, maka di sini adalah CPU. Oke, di dalamnya ada namanya control unit, itu adalah mengatur aliran program. Mana dulu yang mau dijalankan, kemudian mana dulu setelah program ini berjalan baru bisa berhenti. Oke, itu adalah fungsinya control unit. Nah, sedangkan memori itu fungsinya apa? Memori itu fungsinya adalah menyimpan baris-baris program yang akan dieksekusi dan hasil outputnya. Jadi sama halnya semisal kita punya instruksi kita mau divaksin, maka lokasi vaksinnya itu yang ngontrol itu namanya adalah control unit, terus tempat kita duduk itu disebut dengan memori. Analoginya adalah kita akan vaksin atau sudah vaksin. Itu disebut dengan arithmetic dan logic control unit. Oke, saya mute dulu yang lain. Oke, itu adalah saya lanjut eksekusi program. Siapa saja yang terlibat. Oke, mana tadi? Oke, nah itu adalah logikanya. Nah terus yang ketiga adalah ALU ini adalah melakukan operasi aritmatik dan logika jika diperintahkan oleh program. Jadi ketika kita disuruh masuk terus kemudian kita divaksin oleh petugas kesehatan, itu adalah tugasnya aritmatik dan logic unit di CPU. Nah itu konsepnya ya. Jadi ada control unit, ada memori, ada namanya ALU. Oke, memori tadi kalau di dalam CPU itu namanya adalah register. Oke. Nah, secara sekilas ya contoh nih bagaimana program itu disimpan di memori, itu contohnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita punya ada alamat, terus kemudian ada data di sini, jadi misal nih, ini adalah bahasa mesinnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita perhatikan bahwasanya alamat itu ada berapa karakter, setiap karakter itu kita sebut dengan bit, bukan byte ya. Jadi perhatikan baik-baik, bit 1 byte itu adalah 8 bit. Makanya kalau misal kalian internetan ada 100 Mbps, perhatikan B-nya. B kecil apa B besar. Kalau B besar itu adalah byte, kalau B kecil adalah bit. Kalau kalian download pakai IDM itu namanya adalah byte, bukan bit. Jadi harus dibagi dengan 8. Ya, ceritanya seperti itu. Jadi kalau misal kita perhatikan di sini adalah kalau saya punya kode 0003 kali terus 1003 di sini formatnya adalah yang 4 bit pertama itu adalah alamat, terus 1 bit kode instruksi dan 3 adalah bit data. Jadi nanti ini mau disimpan di mana itu adalah bit alamat, terus instruksinya bagaimana itu disebut dengan bit kode instruksi, dan apa yang dikerjakan itu disebut dengan bit data. Jadi dipecah seperti ini. Oke. Nah, terus di dalam kontrol unit itu ada apa saja? Di dalam kontrol unit namanya kontrol, dia bisa mengontrol program atau mengontrol input masukan dan keluaran. Di situ ada namanya PC, bukan personal komputer ya, tapi adalah program counter, yaitu berisi alamat memori untuk mengambil instruksi selanjutnya. Jadi sudah ditata di dalam memori itu ada, oh ini program pertama yang kita jalankan, oh ini program kedua yang kita jalankan, oh ini program ketiga yang kita jalankan.
sama halnya harus ada lokasi. Program pertama itu lokasi di memori di sebelah mana? Di ruang 1, di ruang 2, apa di ruang 3? Itu namanya adalah program counter, yaitu berisi alamat memori untuk mengambil instruksi selanjutnya. Nah, terus ada namanya IR atau Instruction Register, yaitu menampung instruksi yang diambil dari memori. Jadi habis diambil di memori itu ditaruh di namanya instruksi register. Terus ada namanya AC atau akumulator, yaitu penampung sementara untuk data hasil eksekusi instruksi. Jadi urutannya itu sudah benar, dari atas ada namanya PC, terus ada namanya IR, terus ada namanya AC. Dari program itu pengen diambil dari mana, terus dijalankan, terus dikumpulkan atau disimpan. Nah, oke, kalau semisal kita perhatikan di sini, sebenarnya saya harus zoom ini ya. Saya close dulu berarti. Nah, supaya bisa saya zoom. Oke, bentar, saya unshow dulu. Oke. Zoom. Zoom. Sebentar. Saya buka di desktop aja deh. Bentar. Saya unshow dulu ya. Saya buka PPT asli saya. Oke. Sampai mana tadi? Oke. Oke, saya share screen lagi. Share. Yuk. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf. Nah, bagaimana siklus instruksi itu berjalan ya? Bagaimana siklus instruksi itu berjalan? Kalau semisal kita perhatikan di sini, ini saya zoom. Oke. Nah, jadi di sini ini mirip seperti algoritma ya, seperti algoritma. Sebentar, saya ada panggilan masuk. Kita pause dulu sebentar ya, mohon maaf.
Oke, mohon maaf tadi Bapak saya telepon. Oke, kita lanjut. Kembali lagi bagaimana suatu program itu berjalan. Kalau semisal kita buat apa namanya, kita buat algoritmanya ya, kita buat apa namanya step by step-nya itu dimulai dari awal start, terus adalah mengambil instruksi berikutnya, itu namanya siklusnya disebut dengan siklus fetch, terus kemudian siklus eksekusi adalah mengeksekusi instruksi. Ini akan terus berjalan sampai suatu program itu mengalami namanya halt. Halt itu adalah berhenti sementara, jadi di stop dulu, itu disebut dengan halt. Ini adalah apa namanya siklus fetch dan siklus eksekusi. Jadi tiap program itu simple, ada instruksi diambil terus dieksekusi. Kalau semisal belum selesai terus akan berputar di sini. Kalau semisal sudah selesai bagaimana? Dia akan ditahan dulu, ditahan menunggu instruksi selanjutnya. Nah, oke. Nah, terus program fetch cycle itu adalah apa namanya instruksi yang akan dibaca, ada namanya counter. Counter itu mirip seperti kalau semisal kita sudah belajar bahasa pemrograman, counter itu berguna untuk ngasih apa namanya bahwasanya perintah itu sudah dijalankan, maka tambahkan satu ke dalam counter tersebut sehingga kita tahu berapa kali program tersebut sudah dijalankan. Oke, itu namanya adalah counter. Nah, di sini counter ada namanya increment program counter atau increment PC, itu biasanya PC sama dengan PC plus 1, kecuali ada perintah lain. Jadi, kalau memang suatu program itu sudah selesai, maka kita ngasih satu ke counter ke dalam apa? PC counter itu tadi, supaya kita tahu sudah berapa program yang sudah kita jalankan. Nah, selanjutnya dari program counter ini, instruksi ini di-load ke instruction register, kemudian prosesor menerjemahkan isi instruksi dan memerintahkan aksi yang sesuai dengan isi instruksi yang ada di dalam program. Nah, ini adalah fetch-nya itu seperti itu. Jadi ketika diinputkan ke CPU itu masuk dulu ke PC atau program counter, kemudian baru dilarikan ke execute cycle. Nah, di sini di dalam execute cycle itu tadi ada macam-macam. Ada transfer data antara CPU dengan main memory, atau transfer data antara CPU dengan modul I/O, input output, atau data processing dari operasi ALU terhadap data oleh CPU. Maksudnya gini, kalau semisal kamu punya program dan program itu katakanlah seperti ini, coba cek suhu prosesor atau coba cek suhu hard disk. Otomatis datanya ini transfernya itu tidak lagi hanya di dalam CPU, tapi transfer data antara CPU dengan apa namanya dengan komponen apa namanya komponen suhu atau termometer yang ada di dalam hard disk. Artinya ini dia ada hubungannya transfer data antara CPU dengan modul input output yang ada di dalam hard disk. Atau bisa juga kalau semisal kita memerintahkan suatu program, tambahkan 1 tambah 2, otomatis execute-nya dia cukup ada di dalam CPU itu sendiri, karena di situ adalah merupakan operasi aritmatika. Nah, contoh kontrolnya ya, contoh kontrolnya adalah di sini kontrol perubahan urutan program, merubah isi PC dengan instruksi jam. Artinya apa? Contoh nih, kita punya program itu sebanyak 3. Nah, ternyata program pertama bisa berjalan, instruksi kedua dia ternyata tidak berjalan. Otomatis bagaimana? Kalau semisal kita punya program, semisal program 1 berjalan, program kedua tidak berjalan selama 4 detik atau 5 detik, maka lompati saja. Jadi yang diinstruksikan sekarang atau yang dijalankan jadi program yang ketiga. Nah, itu adalah contoh kontrol. Jadi perubahan urutan program itu instruksinya disebut dengan jam. Terus kalau menghentikan program di tengah jalan itu disebut dengan halt. Oke, terus yang terakhir adalah bisa juga kombinasi dari hal-hal yang di atas. Contoh kalau semisal kita play video itu kan kalau semisal kita jalankan ya jalan terus. Kalau semisal kita pause di tengah-tengah itu disebut dengan halt. Kalau semisal kita cepetin, mau majukin atau mundurin itu disebut dengan jam instruksinya. Oke, itu adalah apa yang ada di dalam execute cycle.
Nah, terus yang perlu diperhatikan juga dalam siklus fetch dan execute, oke, bahwasanya pada setiap siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Terus terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya yang disebut dengan PC, dan PC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Jadi ingat, ketika contoh nih kita membuka aplikasi Microsoft Word, padahal file Microsoft Word itu adanya di hard disk. Nah, urutannya bagaimana? Urutannya adalah otomatis. Ketika kita membuka Microsoft Word, itu kan dipengaruhi oleh kecepatan hard disk dan kecepatan memorinya ya. Kadang kan langsung buka zret, kadang kan perlu menunggu. Nah, proses membuka atau menunggu itu tadi artinya adalah program itu dari hard disk di-load ke dalam memori. Jadi semua program yang kita jalankan itu selalu ada di memori. Atau apa yang kalian lihat di task manager di dalam PC kalian itu adalah semua yang sedang berjalan di dalam memori. Nah, setiap kita melakukan instruksi atau membaca instruksi itu akan dicatat oleh namanya PC atau apa namanya tadi? Program counter. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya instruksi-instruksi yang dibaca akan dimuat dalam register instruksi. Instruksi-instruksi ini dalam bentuk kode-kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU, kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Ingat, di dalam proses CPU itu tidak ada namanya bentuk-bentuk instruksi bilangan bahasa tingkat tinggi, tetapi instruksi-instruksi dalam bentuk kode-kode bilangan atau biner. Oke. Nah, terus aksinya bagaimana? Aksinya ketika di-execute itu tadi, bahwasanya ada perpindahan data dari CPU ke memori, ada dari CPU ke modul I/O, atau pengolahan data dalam sejumlah operasi ALU, algoritma dan logic unit, terus kemudian ada namanya kontrol, yaitu instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urutan eksekusi, itu dikontrol, seperti itu. Nah, terus elemen siklus eksekusinya bagaimana? Elemen siklus eksekusinya itu urutannya adalah seperti ini, macam-macamnya. Oke, saya zoom dulu. Nah, oke, pertama adalah Instruction Address Calculation atau IAC, yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Misal nih, bila panjang setiap instruksi itu adalah 16 bit, padahal memori memiliki panjang 8 bit, maka tambahkan 2 ke alamat sebelumnya. Artinya apa? Artinya seperti ini. Katakanlah saya punya huruf ya. Hurufnya itu ada 10, mulai dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Padahal memorinya saya punya 5. Otomatis yang bisa kebaca hanya berapa? Yang bisa kebaca itu hanya dari A sampai huruf E. Padahal kan kita pengennya itu kan 10 program itu bisa jalan semua dalam memori. Nah, otomatis kita kan nggak bisa memaksakan. Makanya kalau semisal instruksinya ada 10, tapi kita hanya punya 5 memori, itu ngelotnya atau memasukkannya adalah hanya A sampai E, terus selanjutnya itu yang dijalankan bukan FGH, tapi tambahin dari E juga. Nah, jadi misal A, B, C, D, A, B, C sampai E sudah berjalan, saya pengen menjalankan F, G, H, I, J, itu tidak bisa sekonyong-konyong langsung F, G, H, I, J. Artinya kalian memutus di tengah jalan. Nah, maka yang dijalankan harusnya jadinya adalah tambahkan 2. Berarti kita punya D. D, E, F, G, H. Kemudian berarti kita punya G, H, I, J. Jadinya ada 3 instruksi yang masing-masing kita potong untuk supaya bisa keluar semuanya harus ada 2 alamat sebelumnya. Seperti itu. Oke. Terus ada instruction fetch, yaitu membaca atau pengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Ada IOD, Instruction Operational Decoding, yaitu menganalisa instruksi yang menentukan jenis operasi yang akan operasi dan operan yang akan digunakan. Terus ada
juga namanya operan address calculation, ada operan fetch, data operation, dan operan store. Ini adalah istilah-istilahnya di dalam elemen siklus eksekusi. Oke. Nah, terus apa itu namanya interrupt? Nah, interrupt itu yang bisa menyebabkan suatu program itu menjadi namanya halt atau ditahan adalah instruksi dalam program yang kadang hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Atau biasanya kita sebut dengan namanya error code kalau di bahasa pemrograman. Itu namanya adalah error code. Kalau di CPU itu namanya adalah apa? Interrupt, bukan error code. Nah, interrupt di sini hambatannya berasal dari apa saja? Pertama adalah kekeliruan matematis. Ingat di matematika itu 1 dibagi 0 itu hasilnya tak hingga. Nah, kalau semisal saya ya punya memori itu sebanyak 5. Saya mengoperasikan 5 mod 3. Berarti kan 5 itu kalau dibagi dengan 3 sisanya berapa? Sisanya adalah 2. Maka kalau memori kita 5 sedangkan hasil program kita adalah 2, otomatis tetap bisa tersimpan. Nah, ketika saya punya suatu program itu saya bagi melebihi memori, bagaimana? Tetap bisa dengan cara apa tadi? Kalau misal saya punya 10 sedangkan saya punya 5, tinggal nyisipin aja 2 yang sebelumnya ke dalam program selanjutnya. Nah, yang terjadi adalah apabila pembagiannya itu dibagi dengan 0, ingat lah 1 bagi 0 itu kan tak hingga kan ya. Nah, di mana kita bisa menyimpan bilangan tak hingga? Di dalam memori yang isinya 5. Padahal tak hingga itu kita tidak tahu hasilnya berapa. Nah, itu adalah menyebabkan terjadinya namanya interrupt, terjadi karena apa? Karena kekeliruan matematis atau biasanya kita sebut dengan buffer overflow atau kelebihan output dari suatu program. Nah, terus ada interrupt juga dari proses I/O atau menulis atau membaca data. Ini contohnya adalah semisal kalian ngopi hard file pakai flash disk, belum selesai kamu cabut, otomatis kan error. Nah, itu adalah proses I/O, input menulis, output adalah membaca, mohon maaf, bisa kebalikannya juga ya. Terus yang ketiga ada kegagalan hardware, contohnya adalah ketika kalian sedang ngetik, terus kemudian komputernya tiba-tiba mati sendiri, itu adalah kegagalan hardware atau harddisknya rusak. Terus ada namanya timer CPU, yaitu adalah penjadwalan. Jadi CPU itu tidak seakan-akan langsung bisa dijalankan semuanya, harus dijadwalkan. Zaman dulu sih komputer itu kan hanya ada 1 core ya, misal Pentium 1 sampai Pentium 4, dulu kan hanya ada 1 core. Maka hanya supaya program itu berjalan harus dijadwalkan oleh namanya timer. Nah, sedangkan kalau kita tahu sendiri bahkan HP pun sekarang itu kan sudah ada multi core ya, ada yang 4 core, kemudian ada yang 8 core, ada yang 16 core. Itu kalau misal kita pengen naruh program itu kan harus ditaruh di core yang mana, itu harus dijadwalkan. Nah, itu namanya adalah penjadwalan. Oke. Nah, terus kalau interrupt no problem, nah, itu maksudnya gimana? Kalau hambatan muncul seketika bisa langsung dihandle lewat program itu sendiri, misalnya dengan menyiapkan percabangan berdasarkan kondisi. Artinya apa? Kalau semisal kita punya kondisi if itu bisa dijadikan suatu cara untuk menghandle hambatan itu sendiri. Misal nih, kalau semisal saya punya program itu adalah pembagian, semisal A dibagi B sama dengan C, otomatis di situ kita harus menghindari suatu pembagi yang hasilnya sama dengan 0. Maka di program tersebut kita punya 2. Jika pembagi dalam hal ini B itu adalah tidak sama dengan 0, maka program silahkan dijalankan. Tetapi jika B itu sama dengan 0, itu programnya tolong dihentikan. Itu adalah kondisi percabangan yang bisa kita masukkan ke dalam interrupt yang tidak menghasilkan suatu permasalahan atau problem. Nah, itu namanya adalah bisa dihandle lewat kondisi percabangan atau if atau while atau for itu bisa digunakan. Nah, terus bagaimana kalau eksekusi sebuah instruksi itu butuh waktu, apakah harus menunggu hasilnya, error atau tidak? Gini, misal suatu program itu dikasih waktu 4 detik untuk menyelesaikan. Sedangkan ketika kita jalankan program itu ternyata berjalannya lebih dari 4 detik. Nah,
Apakah program ini langsung kita close atau program ini harus kita tunggu? Ini sama halnya ketika kalian buka program di PC atau komputer itu banyak langsung, itu kan komputernya jadi hang kan ya. Nah, hang ini karena apa? Hang ini adalah karena ketika harusnya membuka Microsoft Word, ternyata kalian membuka program yang sangat berat, mana yang didahulukan? Microsoft Word-nya tetap dijalankan atau program yang baru ini tetap kita jalankan. Nah, ketika prosesornya ngeluh, itu terjadi namanya hang karena proses namanya interrupt itu tadi. Nah, seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau semisal terjadi namanya interrupt? Nah, di sini pilihannya dibiarkan untuk dieksekusi atau melanjutkan membaca instruksi berikutnya atau tetapi sebelum membaca instruksi berikutnya CPU memeriksa apakah ada interrupt yang masuk dari instruksi yang tadi. Artinya apa? Kalau semisal contoh nih kita buka Microsoft Word, ternyata Microsoft Word-nya error. Nah, apakah CPU ini menunggu tulisan Microsoft Word error sehingga Microsoft Word-nya kita kill, lanjut ke program berikutnya, atau sama-sama menunggu sampai kita mengekil atau otomatis Microsoft Word itu sendiri terclose. Nah, itu adalah prosesnya. Apakah dilanjutkan eksekusi atau nunggu interrupt yang masuk dari instruksi yang sebelumnya. Oke. Nah, kenapa kita butuh namanya fungsi interrupt ya? Karena interupsi adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Nah, di sini agar apa? Agar efisien, agar efektif, tidak ada program yang tabrakan, tidak ada program yang memakan satu resource sehingga hanya ke program itu sendiri, sedangkan program lain menjadi hang. Nah, itu harus ada namanya kendali interrupt supaya CPU itu berjalan efisien, berjalan secara maksimal. Kita kan tidak mau suatu program itu tiba-tiba hang, yang lain jadi ikut hang. Siapa tahu kita ngetik pakai Microsoft Word yang sangat penting, tiba-tiba terus hang. Nah, itu juga sudah dibaca oleh penyusun suatu program itu sendiri. Makanya perlu ada namanya interrupt. Nah, di sini interupsi ini kelas macam-macam ya, ada program, terus kemudian ada timer, kemudian ada I/O, terus kemudian ada hardware failure. Contohnya kalau program itu, di program itu pakai percabangan tadi ya, itu pakai interrupt. Terus timer ini adalah kalau semisal CPU-nya berjalan sepanjang waktu, itu selalu cek mana program yang semisal tidak butuh dijalankan dimatiin, itu pakai timer. Terus ada I/O, sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul sehubungan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Ini contohnya adalah kita memaksa suatu program pakai kontrol ALT delete, itu namanya adalah interrupt karena input dan output, ya kan? Kalau semisal program itu error, kita biasakan tekan kontrol ALT delete, terus kita end langsung. Nah, itu adalah interrupt yang pakai namanya I/O. Terus juga interrupt karena hardware failure, listrik tiba-tiba mati, kemudian flash disk tiba-tiba dicabut, itu adalah termasuk interrupt karena hardware failure. Nah, di sini adalah siklusnya ya. Siklus di mana sih interupsi itu tadi? Nah, ini kan tadi start, mengambil instruksi berikutnya, eksekusi, terus halt ya. Nah, sekarang ditambahin. Nah, kalau misalnya instruksi ditolak bagaimana? Nah, kalau instruksi ditolak itu timbul namanya halt. Kalau instruksi diizinkan itu adalah dilihat, dicek apakah pemeriksaan pemeriksaan interrupt dan eksekusi interrupt itu sendiri. Apakah dilanjutkan atau interrupt itu kita tolak. Yang pasti gini, interrupt ini dipakai supaya suatu CPU itu resource-nya tidak dipakai hanya oleh satu program yang menyebabkan program itu macet. Sama halnya seperti ini ya. Kalau semisal kita punya jalan itu hanya satu arah, sedangkan yang bergerak itu dua arah, itu kan nggak bisa kan dua-duanya kita paksa untuk berjalan, harus gantian. Nah, fungsinya gantian atau orang yang menyetop di ujung jalan sini dengan di ujung jalan satunya itu disebut dengan interrupt, gantian. Oke, seperti itu. Dan interrupt ini harus bekerja sama dari satu program ke program yang lain. Misal nih, kalau orang yang di timur itu sedang menyetop, orang yang barat itu mengizinkan mobilnya supaya bisa
jalan. Nggak iso dua-duanya kita paksa bersamaan, seperti itu. Nah, terus di sini interrupt handling adalah penanganan. Bagaimana sih supaya interrupt itu bisa berjalan dengan baik? Nah, itu adalah sebelum membaca instruksi berikutnya, CPU memeriksa ada sinyal interrupt apa tidak. Oke, jika tidak ada interrupt, maka lanjutkan. Jika ada interrupt, maka arahkan PC atau program counter ke alamat instruksi interrupt handler dan hentikan program yang sedang berjalan untuk sementara. Nah, jika handling sudah selesai, arahkan kembali PC ke alamat instruksi berikutnya yang seharusnya dijalankan. Jadi tetap kalau kita nyetop suatu program itu tidak kita sekonyong-konyong nyetop ya, tetapi harus dipikirkan nanti larinya ke arah mana program tersebut, apakah kita kill atau kita lanjutkan di mana ketika program itu nanti sudah lancar nggak ada yang memakai. Sama halnya seperti ini ya, kalau semisal Photoshop itu kan berat banget bukanya. Nah, kalau semisal kita paksa Photoshop itu kita kill, otomatis kan program-program yang lain itu otomatis akan berjalan kan. Nah, itu adalah fungsi dari interrupt handling. Jadi ketika full, suatu CPU itu full instruksinya akan diarahkan ke interrupt handler. Seperti itu. Nah, terus apabila interupsi itu ditangguhkan, maka bagaimana suatu prosesor itu? Prosesor menangguhkan eksekusi program yang dijalankan dan menyimpan konteksnya. Tindakan ini akan menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi dan data lain yang relevan. Jadi kalau misal interrupt itu sekonyong-konyong dijalankan, sama seperti Microsoft Word ya analoginya, ada namanya autosave. Ketika Microsoft Word itu kita force close, otomatis kalau semisal kita buka lagi, dia akan menjalankan program lagi sesuai dengan terakhir yang sudah sudah berjalan itu tadi. Nah, kalau ada interupsi ganda bagaimana? Nah, ini yang tidak boleh. Jadi interupsi ganda itu harus dijalankan secara berurutan. Oke, jadi ada sekuensial atau kalau misal ada interupsi ganda bagaimana? Bisa pakai namanya nested interrupt atau pengolahan interupsi bersarang. Jadi ada prioritasnya. Kalau yang atas ini kan harus sekuensial atau harus berurutan. Terus yang kedua adalah mendefinisikan prioritas. Jadi misal nih, antara Microsoft Word dengan program antivirus itu prioritasnya tinggi mana? Otomatis tinggi yang prioritasnya program antivirus. Karena apa? Semisal kita membuka file Microsoft Word kok ternyata itu virus itu bisa menangani. Nggak boleh suatu program itu yang pengennya bisa mengakses program lain itu posisinya di lebih yang bawah. Nah, itu nanti akan ada akan ada proses interrupt yang namanya halt karena kita tidak menentukan prioritasnya, seperti itu. Di sini, nah ini kalau semisal kita lihat, kalau pengolahan interrupt sekuensial artinya apa? Program itu normal itu jalannya ke sini, Ini program berjalan normal. Dan kalau ada error, namanya sekuensial interrupt itu adalah permasalahan ini diselesaikan dulu, baru diselesaikan oleh interrupt yang selanjutnya. Jadi berurutan. Sedangkan kalau interruptnya adalah bersarang atau nested, artinya adalah kalau ada interrupt di X, kebetulan X itu kok tidak berjalan, maka dilanjutkan ke program selanjutnya. Kalau program selanjutnya sudah selesai, kembali lagi ke program awal, terus dijalankan lagi. Jadi ada ada kelebihan, ada yang kelemahannya. Kalau ini kan pasti nanti semuanya berjalan berurutan. Tapi kalau ini, misal X itu belum selesai, maka CPU akan menghandle program yang lain dulu. Baru dikembalikan lagi ke X. Itu adalah tipe interupsi bersarang. Nah, oke, jadi
contohnya bersarang itu adalah misal komunikasi ya. Nah, komunikasi prioritasnya yang lebih tinggi itu mana? Seperti apakah antara disk atau printer itu mana? Karena data itu harus dibaca dari disk, maka interrupt yang paling tinggi itu adalah disk, baru dilanjutkan dengan interrupt yang ada di printer. Seperti itu. Itu ya. Nah, terus kalau interrupt-nya itu banyak muncul gimana? Nah, di sini ada dua hal. Pertama adalah di-disable atau dimatikan interrupt tersebut, atau didefinisikan prioritasnya dari satu interrupt ke interrupt yang lain. Oke, itu saja perkuliahan kita mengenai kali ini, mengenai interrupt. Kita sudah belajar namanya interrupt, kita sudah belajar namanya fetch dan execute, dan yang lain-lain. Apabila ada yang pertanyaan, silahkan ditanyakan. Oke, monggo. Ada pertanyaan? Halo, halo. Oke, tidak ada pertanyaan? Oh, apa saya mute ya? Sebentar. Oke, sudah jelas semuanya? Sedikit jelas Pak. Ini bisa diulang lagi ya Pak ya? Sebentar. Oke, ada pertanyaan Mas Risdianto tadi? Sudah jelas? Cukup Pak, cukup. Sudah, alhamdulillah. Tapi ini rekotannya bisa diulang lagi Pak ya? Ya, nanti saya kalau bisa di-view lagi, kalau nggak gitu nanti akan saya upload di YouTube sehingga bisa didengarkan ulang. Seperti itu ya? Iya Pak, soalnya Iya, ini Pak. agak. Ya, Oke, soalnya terima sinyalnya kasih. juga jelek, Pak. Iya, nggak apa-apa. Makanya ini saya record, nanti akan saya upload di YouTube sehingga kalian bisa mendengarkan lagi. Oke, cukup sekian ya. Sudah jelas? Untuk absensinya gimana Pak? Sudah saya Untuk otomatis absen ini, Untuk sudah otomatis absen. Jadi kalian datang, ini saya sudah tahu siapa aja yang masuk, siapa aja yang tidak masuk. Seperti itu. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, terima Iya, Pak. kasih atas perkuliahan singkat kita hari ini. Nanti akan saya share ya videonya.
Saya akhiri, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya.